industri itu cukup terpukul karena memang, kondisi pandemi ini salah satu yang terkena paling besar itu adalah sisi ekonominya. Jadi memang secara besar, cukup memukul, berbagai macam industri, salah satunya otomotif. Nah, tapi kalau ditanya otomotif ini sebenarnya seperti apa, kan dasarnya ya seperti biasa ya, tetap sebagai alat gerak, tetap sebagai alat transportasi. Jadi memang tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana membuat, sebagai alat transportasi si, otomotif ini tetap bisa diterima dan dibutuhkan. Jadi kalau mau dibilang, terpukul, pasti terpukul, tantangannya justru bagaimana kita tetap bisa membantu untuk, kendaraan ini sebagai alat transportasi itu tetap bisa dibutuhkan oleh, masyarakat. Baik, Mas Dimas. Mas Dimas, kalau kita berbicara terkait pandemi, pasti kita berbicara juga terkait tantangan begitu. Nah, ini kalau tantangan yang ada untuk sektor otomotif sendiri seperti apa dan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Toyota? Oke, tantangan paling besar mungkin, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan rasanya masih akan terkait dengan Covid ya. Karena Covid ini bisa dibilang tantangan ke sisi ekonomi, sementara industri otomotif bisa dibilang, cukup kuat, hubungannya dengan, kondisi ekonomi. Tapi sebenarnya ada satu tantangan yang paling besar lagi, itu adalah tantangan yang lebih basic sebenarnya, di mana Covid ini juga, cukup banyak mengubah, habit atau kebiasaan. Kan kalau misalkan kita ambil contoh, ya kebutuhan untuk pangan, kebutuhan untuk sandang tetap tidak berubah, tapi ada pendekatan-pendekatan yang berubah, salah satunya adalah digitalisasi, sehingga, mungkin di otomotif pun kami juga harus bisa mulai menyesuaikan atau beradaptasi dengan, kebutuhan-kebutuhan yang, basic tersebut. Bahwa kendaraannya tetap menjadi kebutuhan utama, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada, dan juga bagaimana kita bisa membuat inovasi-inovasi seperti pendekatan digital, pendekatan, yang lebih memudahkan masyarakat untuk tetap bisa bermobilitas. Jadi mungkin tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita beradaptasi dengan, segala macam habit ataupun segala macam, kebiasaan yang berubah setelah adanya Covid, dan juga kalau kita bilang digitalisasi, salah satunya adalah sesuatu yang memang sudah berjalan, hanya saja mungkin dengan Covid, dengan kondisi pandemi, hal ini tuh menjadi sesuatu yang sangat-sangat, berkembang, dan itu menjadi sebuah habit baru. Mungkin tantangan paling besarnya adalah bagaimana kita nanti mengubah, kebiasaan-kebiasaan, otomotifnya tidak berubah sebagai alat transportasi, tapi mungkin bagaimana pendekatannya dan lain-lain yang, mengarah ke digitalisasi. Baik, Mas Dimas. Kalau kita lihat begitu, kita lempar sejenak ke Pak Made. Pak Made sudah tergabung di CNBC Indonesia. Pak Made, kalau kita berbicara terkait dampak begitu ya, dampak pandemi COVID-19, sebenarnya seberapa dalam ataupun berdampak untuk sektor otomotif di Indonesia? Ya, kalau kita lihat sebenarnya situasi ekonomi kita juga eh, terdampak kan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dimas tadi. Eh, dan terutama berdampak terhadap penurunan daya beli, purchasing power. Dan juga pada saat sekarang ini dengan pandemi COVID ini dampaknya bukan hanya terhadap demand ya, terhadap penurunan daya beli, tapi juga terhadap supply. Di mana supply juga mempunyai keterbatasan karena adanya pembatasan-pembatasan dalam bekerja ya, seperti adanya PPKM sekarang ini ya. Kemudian juga apalagi belakangan ini kita ketahui terjadi mulai keterbatasan beberapa material supply dari luar negeri. Nah, ini yang juga menjadi sebuah dampak yang cukup besar dalam menghadapi situasi bisnis otomotif ini. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya.